Bung Karno pernah berkata, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 orang pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Tapi Bung Karno belum pernah berkata, "Beri aku 2 mahasiswa Universitas Diponegoro, maka akan kubangkitkan dunia." Salam juang kader bangsa, salam karya mahasiswa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aktivitas pertanian, perikanan, dan peternakan memiliki hubungan timbal balik dengan kualitas air yang ada di dunia. Penggunaan pestisida dengan dosis yang tinggi, teknik irigasi atau penggunaan lahan yang tidak tepat dapat mengakibatkan penurunan kualitas air yang ada di dunia. Di sisi lain, untuk mendapatkan produk pertanian, perikanan, dan peternakan dengan kualitas yang baik dan aman untuk dikonsumsi, maka dibutuhkan kualitas air bersih yang baik pula. Untuk itu, kami dari tim Universitas Diponegoro, saya Ayu Putri Lestari, saya Afriza Nimatus Sadah, dengan bangga mempersembahkan Hydropure Teknologi Inovasi Alat Pemurni Air dengan media membran hidrofilic reverse osmosis, solusi meningkatkan produktivitas bidang agrokompleks. Hydropure Teknologi adalah sebuah alat yang berfungsi untuk memurnikan air tanah menjadi air layak pakai sehingga dapat meningkatkan kualitasnya. Diharapkan masyarakat dapat menerapkan teknologi ini dalam pengolahan air layak pakai dengan proses yang sederhana dan biaya yang murah. Untuk pelaksanaan dari penelitian ini, kami memulainya dengan survei, kemudian analisa awal air yang meliputi studi kelayakan sistem pemurnian air, survei bahan, pengumpulan bahan, perakitan alat, penerapan alat, dan terakhir analisa akhir air yang meliputi karakterisasi air. Nah, ini merupakan Hydropure Teknologi, di mana air akan masuk ke dalam tahap pretreatment. Pretreatment yang kami gunakan pada Hydropure Teknologi ini terdiri dari 3. Yang pertama adalah spoon filter, kemudian carbon filter, dan terakhir spoon filter. Selanjutnya, air akan dipompa dan masuk ke dalam tahap reverse osmosis, di mana pada tahap reverse osmosis ini, bakteri, virus, patogen, dan zat pengotor lain akan tersaring dan dibunuh sehingga air keluaran dari reverse osmosis ini menjadi bersih dan bebas dari zat pengotor. Selanjutnya, air akan menuju output tank dan siap untuk digunakan. Selanjutnya akan saya paparkan mengenai spesifikasi alat dari Hydropure Technology ini. Alat ini memiliki dimensi 140 x 55 x 40 cm dengan berat hanya 20 kg saja, di mana alat ini mampu menampung sebanyak 2.400 liter per day dengan daya yang dikonsumsi sekitar 400 watt. Bapak, Ibu Dewan Juri, dan rekan-rekan sekalian, dapat kita saksikan bersama bahwa air hasil olahan dengan Hydropure Technology memiliki perbandingan yang cukup signifikan dengan air sebelum olahan, di mana air hasil olahan dengan Hydropure Technology memiliki warna yang sangat jernih dibandingkan dengan air sebelum olahan. Berikut ini merupakan hasil pengujian dari air hasil olahan dengan menggunakan Hydropure Technology. Dapat kita lihat bersama bahwa berdasarkan hasil pengujian didapatkan air olahan dengan menggunakan Hydropure Technology telah memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492 Tahun 2010 tentang air bersih. Berikut ini merupakan hasil uji organoleptik yang telah kami lakukan terhadap 43 orang panelis, di mana berdasarkan parameter-parameter yang telah kami ujikan, yaitu parameter warna Q1,
parameter rasa Q2, dan parameter bau Q3, rata-rata panelis memberikan respon yang positif dan menerima kehadiran air olahan Hydropure Technology ini. Bapak Ibu Dewan Juri yang kami hormati, dapat kami sampaikan bahwa keunggulan dari Hydropure Technology ini adalah yang pertama, alat kami dioperasikan pada suhu kamar tanpa instalasi penambahan uap. Yang kedua adalah alat kami dapat dipermudah untuk melakukan scale up atau memperbesar kapasitas dengan konsumsi energi yang terbilang cukup kecil. Ketiga, dengan adanya treatment awal maka menjadikan kerja membran lebih ringan dan umur membran lebih tahan lama. Keempat, hasil air olahan dengan menggunakan Hydropure Technology ini menjadikan air lebih jernih dan bebas dari pengotor. Dan kelima, pengoperasian alat kami cukup mudah dan sederhana. Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, ini merupakan analisa ekonomi dari alat kami. Dapat dilihat bahwasannya untuk membuat alat ini menghabiskan biaya sebesar Rp3.857.000. Selain itu, kami juga telah melakukan analisa perbandingan dengan kompetitor yang ada di pasaran. Tujuan kami untuk melakukan analisa perbandingan ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh alat kami ini dapat dikembangkan. Nah, ini merupakan salah satu kompetitor kami yang mematok harga lebih dari Rp53 juta. Tentunya jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan alat kami. Kemudian kami juga telah melakukan analisa perbandingan dengan Iwaki Water Steel, Pureit Marvella, dan Milipure Elite. Dapat dilihat, jika kita tinjau dari outputnya, alat kami dapat menghasilkan 15 liter per jam. Tentunya jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan Iwaki Water Steel dan Pureit Marvella. Untuk umur alat kami dapat bertahan 3-5 tahun. Tentunya jauh lebih unggul jika dibandingkan dengan Pureit Marvella, di mana setiap 1.500 liter harus diganti. Untuk harganya sendiri, alat kami mematok harga sebesar Rp3.857.000. Tentunya jauh lebih murah jika dibandingkan dengan Milipure Elite dan Iwaki Water Steel. Langkah selanjutnya yang akan kami terapkan adalah kami akan mengikuti karya tulis kami dalam ajang Startup Inovasi Indonesia, di mana pada program ini tidak hanya dosen saja yang bisa mengikuti, tetapi mahasiswa juga bisa mengikuti dengan memperoleh hadiah sebesar Rp1 miliar. Untuk itu, mari teman-teman, kita sebagai mahasiswa Indonesia jangan pernah takut untuk berkarya dan jangan pernah takut untuk mencoba, karena kesuksesan itu tidak akan tercapai jika tidak ada niat untuk mencobanya. Bapak Ibu Dewan Juri yang kami hormati, dapat kami simpulkan bahwa permasalahan air menjadi hal yang sangat penting dan fundamental bagi setiap manusia yang ada di bumi. Dengan adanya alat Hydropure Technology ini dapat mengolah atau mengubah air tanah yang sebelumnya tidak layak pakai menjadi air bersih yang dapat dikonsumsi. Yang kedua adalah air hasil olahan dengan menggunakan Hydropure Technology ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492 Tahun 2010. Yang terakhir adalah berdasarkan hasil uji organoleptik, air hasil olahan Hydropure Technology mendapatkan respon yang positif dari para panelis karena telah memenuhi parameter rasa, warna, dan juga bau. Bapak Ibu Dewan Juri yang kami hormati dan rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Riset yang baik adalah riset yang dapat diimplementasikan bagi kemakmuran rakyat. Mari kita sebagai generasi perubahan bangsa jangan biarkan karya kita mati begitu saja, tapi harus dapat diimplementasikan bagi seluas-luasnya kemakmuran rakyat. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.